Salah satu pusat energi yang terkandung dalam Al-Quran adalah energi bersyukur. Seperti apakah energi bersyukur yang terkandung dalam Al-Quran? Kalau kita telusuri bersama ayat demi ayat Al-Quran, seringkali kita menjumpai kata syukur dengan beragam redaksi. Perintah bersyukur pun selalu didengung-dengungkan oleh Al-Quran, seakan-akan sifat kesyukuran ini memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa mempertajam kesyukuran. Salah satunya dapat kita temui pada surah Ibrahim, tepatnya ayat 7, yang bunyinya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang akan sangat berat." Dalam ayat lain berbunyi, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bersyukurlah terus-menerus dalam hidup. Meskipun kita merasakan bahwa hidup ini penuh kesempitan dan ujian, tetaplah bersyukur. Karena kenyataannya, banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Mungkin kita bukanlah orang kaya, tetapi kita memiliki kesehatan yang prima. Kita memiliki hubungan baik dengan banyak teman, atau keluarga kita selalu harmonis. Artinya, kenikmatan Allah sudah mengalir dalam kehidupan kita. Betapa kuatnya Al-Quran menyuntikkan kata-kata syukur dalam kehidupan ini. Al-Quran memberikan panduan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak ingkar. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kenikmatan berdatangan dalam diri kita. Sungguh bahagianya. Apa itu syukur? Sejak tadi kita sudah membicarakan syukur, bukan? Ngomong-ngomong, apakah sebenarnya syukur itu? Jangan-jangan selama ini kita tidak mengetahui apa arti syukur. Kita menduga bahwa syukur itu banyak-banyak melafalkan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menduga dengan memperbanyak ucapan hamdalah tersebut, kita telah bersyukur. Padahal ungkapan hamdalah hanya sebagian kecil dari wujud rasa syukur. Ada beberapa arti syukur yang mesti kita pahami. Bersyukur menurut bahasa Arab syakaro, artinya mengakui kebajikan. Misalnya, kita mengatakan syakartullah atau syakartu ilaih. Aku berterima kasih kepada Allah, artinya mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur menurut etimologi bahasa bisa juga diartikan pengaruh makanan pada tubuh hewan. Hewan yang bersyukur artinya hewan yang sudah memadai kehidupannya atau makanannya, meskipun minim. Dengan kata lain, hewan yang gemuk dengan pakan yang sedikit. Muhammad bin Sohih Al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati, terjemahan 235. Pengertian istilah terminologis, bersyukur memiliki arti memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi yang melekat dalam diri kita, yaitu melalui kalbu dengan beriman, melalui lisan dengan pujian dan sanjungan, melalui anggota tubuh dengan melakukan amal soleh dan ketaatan. Saya lebih tertarik pada arti syukur yang terakhir ini, yang secara terminologis, Penny. Dengan demikian, sedikit saja nikmat yang Allah berikan begitu menginspirasi kita untuk sebanyak mungkin bersyukur. Apalagi ketika nikmat dari Allah melimpah ruah, maka kesyukuran kita semakin berlipat ganda. Tuh, kita tanamkan dalam hati terdalam rasa kesyukuran itu. Kemudian kita bagikan kesyukuran itu kepada orang lain.
Terserah kamu memilih definisi syukur yang tepat dengan latar belakang kamu. Semua definisi syukur di atas pada dasarnya sama, yakni menghargai segala nikmat yang diberikan Allah, meskipun hanya sedikit. Bagaimana mengundang rasa syukur? Kita sudah mengetahui arti syukur, bukan? Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara mewujudkan kesyukuran itu? Selama ini kita sering diperintahkan oleh ustadz, ulama, supaya meningkatkan kesyukuran kita. Setiap awal khutbah sholat Jumat, kita selalu diingatkan agar senantiasa bersyukur. Namun, sudahkah kita mengetahui cara terefektif merangkul rasa syukur? Jadi terdapat 3 cara mengundang rasa bersyukur dalam kehidupan keseharian kita. Yakni yang pertama itu mengenal nikmat Allah. Yang kedua itu siap menerima nikmat Allah. Yang ketiga menggunakannya sesuai dengan kemampuan Sang Maha Pemberi. Menarik kan? Mari kita pahami satu persatu. Pertama, mengenal nikmat Allah. Tak kenal maka tak sayang. Seperti itulah nikmat Allah. Ketika kita tidak mengenal nikmat Allah yang melekat dalam diri kita, tentu kesyukuran kita tidak akan pernah datang. Kita terus mengeluh bahwa Allah tidak pernah memberikan nikmat-Nya. Justru Allah memberikan ujian dan kesulitan, kita merasa gagal. Hasilnya, setiap hari wajah kita diliputi kekecewaan, murung, dan marah. Bisa-bisa wajah kita cepat tua, menua dini. Kita tidak kunjung menjadi bahagia dan membahagiakan diri. Hidup kita diliputi kekhawatiran, keputusasaan, suram, dan serba tak menentu. Ini berbeda dengan mereka yang mengenal nikmat Allah. Ia selalu tersenyum meskipun musibah datang mendera hidupnya. Ia bahagia dengan apa yang sudah ia dapatkan. Tak ada keluhan, yang ada hanya rasa syukur. Ujung-ujungnya, dari waktu ke waktu, hari berganti hari, rezeki selalu mengalir dalam dirinya. Ia hidup berkecukupan. Lah biasanya, sifat seperti ini justru dimiliki oleh orang kaya. Orang miskin jarang sekali memilikinya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan yang tak asing lagi. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Mengapa bisa begitu? Orang miskin selalu saja mengeluhkan hidupnya. Mereka terfokus pada kemiskinannya. Memang mereka bekerja, tetapi mereka bekerja sambil menggerutu, memaki diri sendiri, dan tidak ikhlas menerima ketentuan Allah. Sebaliknya, sebagian orang kaya bekerja dengan kebahagiaan. Mereka fokus bagaimana cara meningkatkan kekayaan mereka. Terlepas saat ini kita orang kaya atau orang miskin tidak menjadi persoalan. Kita yang kaya bisa bertambah kaya, kita yang miskin pun bisa menjadi kaya. Yang kita butuhkan saat ini adalah menguak rahasia terbesar untuk menjadi kaya dan bahagia. Salah satunya yaitu kita mesti mengenal nikmat Allah yang melekat dalam kehidupan kita. Dengan pengenalan itu, kita sedang mengundang rasa syukur dalam hidup kita. Untuk mengenali nikmat Allah sebetulnya sangat sederhana. Nah, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini. Apakah saat ini kamu hidup dalam kecukupan? Apakah saat ini kamu memiliki kesehatan yang memadai, tidak pernah sakit-sakitan? Apakah kamu pernah mengalami musibah, lalu Allah menyelamatkan kamu?
Apakah kamu dianugerahi istri yang penuh pengertian dan selalu mendorong semangat hidup kamu? Apakah kamu pernah mengalami kegagalan lalu tiba-tiba kamu bangkit dan menemukan jalan keluar? Apakah detik ini kamu masih dapat bernafas, melihat, mendengar, berjalan, meraba, tersenyum, dan sebagainya? Masih banyak pertanyaan lainnya yang dapat kita tanyakan ke dalam diri kita. Tanyakan kepada diri kita apa saja yang sudah kita rasakan selama ini. Kita harus banyak bertanya pada diri sendiri, koreksi diri kita dengan sederet pertanyaan. Upayakanlah menyusun pertanyaan yang menggambarkan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya sebagai pengingat saja dan sebagai identifikasi menikmati limpahan rezeki Allah yang sudah kita peroleh. Dengan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang melekat dalam diri kita, kita semakin menyadari bahwa hidup ini perlu disyukuri. Kita menyadari telah diberikan banyak nikmat yang kalau kita mencoba menghitungnya, kita tak akan sanggup. Andaipun samudra ini dijadikan sebagai tinta, batang pepohonan sebagai pena, dan tanah lapang di dunia ini dijadikan sebagai lembaran kertas, tidak akan pernah sanggup seorang pun menuliskan satu persatu kenikmatan Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Seyogianya setiap detik dan tarikan nafas kita senantiasa diembuskan dengan rasa syukur. Dengan gitu, kita akan selalu merasakan kebahagiaan hidup. Tak ada lagi keluh dan kesah, tak ada lagi raut wajah yang suram. Semua berganti dengan senyum dan semangat menjalani liku-liku kehidupan. Kedua, siap menerima nikmat Allah. Setelah kita mengetahui betapa banyak nikmat Allah yang mengalir dalam hidup ini, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima aliran nikmat tersebut. Sebagian orang memahami bahwa nikmat Allah itu melimpah ruah. Sayangnya, mereka tidak mengondisikan dirinya untuk menerima nikmat itu. Malah mereka menutup diri. Misalnya, kita adalah seorang saudagar pakaian. Supaya barang dagangan kita laris, tentu saja kita harus datang pagi hari sebagai wujud keseriusan kita untuk berdisiplin dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan kita. Akan tetapi kenyataannya, kita kerap datang siang hari, bermalas-malasan dan selalu mengeluh. Dalam hati kita sudah tertanam bahwa tidak ada pelanggan yang mau melirik barang dagangan kita. Kita pun acuh tak acuh kepada pengunjung, berwajah murung dan suram. Tak ada senyum sedikit pun dari wajah kita. Akibatnya, kita tak jua mendapatkan rezeki sesuai harapan. Berdasarkan posisi seperti ini, kita sudah menghalangi datangnya sumber rezeki. Kita tidak mempersiapkan diri menyambut datangnya rezeki dari Allah. Begitulah kira-kira ilustrasi jiwa yang menutup diri menyambut karunia Allah. Setiap saat kita semestinya membuka diri menyambut kedatangan karunia Allah. Karunia Allah tidak pernah pilih kasih. Allah tidak menyukai cara tebang pilih terhadap hambanya. Dia akan datang kepada siapapun yang mau dan siap menerimanya. Tak pandang bulu apakah muslim atau non-muslim. Karunia Allah secara fitrah mendatangi orang-orang yang memiliki kesiapan untuk menerima, meskipun ia bukanlah orang beriman atau kufur. Ingat bahwa Allah Maha Pengasih. Rahmat-Nya meliputi seisi alam ini. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri menerima karunia atau nikmat Allah yang berlimpah ruah itu? Awalnya
kita butuh menstabilkan hati dan pikiran kita. Zero mind and soul. Sebab datangnya karunia Allah berawal dari hati dan pikiran kita ketika kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan karunia darinya, atau kita selalu mengalami kegagalan, lalu hati kita pun membenarkannya. Terhalanglah diri kita dengan karunia Allah. Bukankah Allah Maha mendengar bisikan hati dan pikiran kita? Lagi-lagi, kita butuh hati dan pikiran yang jernih serta positif. Kejernihan hati dan pikiran positif pada hakikatnya memancarkan energi kebaikan ke alam sekitar. Alam sekitarlah yang akan merespon kehendak kita. Allah pun akan merespon apa keinginan-keinginan yang terpancar dari dalam hati dan pikiran kita. Tepat sesuai dengan sunatullah, hukum ketertarikan. Namun kejernihan hati dan pikiran positif belumlah secara penuh mengundang derasnya karunia Allah mengalir dalam diri kita. Kita membutuhkan kolaborasi doa, syukur, dan sabar. Kita perlu melakukan sinergi antar ketiganya. Nah, yang ketiga, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Apa yang kita lakukan setelah memperoleh karunia? Menghambur-hamburkannya atau membelanjakannya untuk kebaikan kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai? Ya, saya berharap kamu mengalokasikan karunia Allah itu untuk orang lain juga. Dan inilah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan untuk diri kamu sendiri aja. Saya kerap menemukan orang-orang yang diberikan karunia berlimpah, baik berupa kesehatan, materi, dan sebagainya, tetapi lupa akan dirinya sendiri. Karunia kesehatan yang diberikan Allah justru dipergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif. Begitu karunia kesehatan itu dicabut olehnya, barulah kita sadar betapa ruginya diri ini, betapa lupa sering menghampiri hidup kita. Saya pun kerap menemukan sebagian orang yang benar-benar memaksimalkan karunia kesehatannya untuk mengejar kebaikan, bahkan untuk mengejar kelimpahan. Saya pernah bertanya kepada seseorang pekerja keras dan punya kedisiplinan. Saya amati betapa ia bersungguh-sungguh mencari uang. Ketika saya bertanya, mengapa mesti bekerja keras mengejar uang? Apa jawabannya? Hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah, jadi saya harus menggunakan sebaik mungkin untuk bekerja keras dan mendapatkan banyak uang. Boleh jadi esok hari saya jatuh sakit, namun setidaknya saya sudah mendapatkan banyak uang untuk menghidupi keluarga saya. Masih sehat, bekerjalah yang tekun, cerdas, dan keras, Masudin, kayak gitu. Saya pun tertegun. Jujur saja, selama ini kita menggunakan karunia Allah belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu penyebabnya yaitu kita kurang memahami apa sebenarnya kehendak Allah. Apabila kita sudah memahami kehendak Allah dan mau menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendaknya, insya Allah karunia itu akan terus bertambah. Kita bisa kaya, bahagia, dan sukses. Allah akan tersenyum ketika melihat seseorang yang menggunakan pemberiannya sesuai dengan kehendaknya. Bahkan malaikat dan alam semesta turut bertasbih memohonkan supaya Allah memperbanyak karunia-Nya kepada kita. Terlebih apabila kita semakin hari semakin bersyukur, sekecil apapun karunia Allah, lalu karunia yang minim itu kita pergunakan sesuai kehendaknya,
maka pastilah Dia akan menambahkannya. Lalu apa kemauan Allah atas karunia yang Dia berikan? Ya beragam, yakni sesuai dengan jenis karunia yang kita dapatkan. Misalnya, ketika kita mendapatkan kelimpahan harta, bersedekahlah, beri makanlah anak-anak yatim, santunilah orang-orang miskin. Pada dasarnya, bersedekah sama dengan mengundang karunia yang lain untuk berbondong-bondong datang pada diri kita sendiri. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kelimpahan rezeki yang kita peroleh. Mungkin bukan saat itu juga, akan tetapi di waktu yang lain. Begitupun ketika Allah melimpahkan karunia kesehatan kepada kita. Pergunakan sebaiknya masa-masa sehat kita untuk menjemput rezeki. Tekun beribadah sebanyak mungkin. Insya Allah, Sang Maha Pemberi melancarkan usaha kita. Selain itu, Allah pun memerintahkan kita supaya menyebut, bukan menghitung ya, karunia yang telah diberikannya. Kita sebaiknya menyebutkan satu demi satu apa saja yang sudah kita dapatkan di hadapannya setiap hari. Kita dapat menyebutnya setelah usai sholat, berzikir, bertafakur. Saya kutipkan sebuah ayat yang menerangkan hal tersebut. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Begitulah wujud rasa syukur kita kepadanya. Semua pemberiannya, sekecil apapun, kita patut kita syukuri gitu. Caranya sangat sederhana. Akuilah segala nikmatnya itu dengan menyebut-nyebutnya dalam doa dan zikir, seperti perintah ayat di atas yang sudah sering kita baca. Kemauan Allah selanjutnya terhadap kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita adalah menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya dengan sikap rendah hati, tidak sombong. Apa iya Allah menyuruh kita supaya menampakkan nikmat darinya? Kalau jawaban iya, apa maksud Allah? Sepenggal pengalaman ayah Abu Ahwas berikut bisa jadi penjelas dan penegas pertanyaan di atas. Jadi dia tuh cerita kayak gini. Aku menemui Rasulullah dengan pakaian yang lusuh, kata ayah Abu Ahwas. Apakah kamu mempunyai kekayaan? Tanya Rasulullah. Ayah Abu Ahwas menjawab, ya. Berupa apa? Tanya Rasulullah SAW. Beragam, yaitu unta, budak, hewan ternak, dan kuda. Mendengar jawaban darinya, Rasulullah SAW pun menuturkan kata-kata ini sangat mengenang di benak saya. Mudah-mudahan Anda pun demikian. Apabila Allah memberimu harta, perlihatkanlah pengaruhnya pada dirimu. Hadis riwayat Nasai. Hasan Al-Basri pun turut mengomentari hadis tersebut. Tulisnya, apabila Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, Dia menuntut mereka untuk bersyukur kepadanya. Apabila mereka bersyukur kepadanya, Allah mampu untuk menambahkan nikmatnya kepada mereka. Akan tetapi, apabila mereka mengingkarinya, Allah mampu untuk menimpakan kepada mereka suatu azab yang besar. Ungkapan Hasan Al-Basri mengindikasikan bahwa dengan menunjukkan nikmat Allah yang melekat dalam diri kita, berarti kita telah mengungkapkan rasa syukur. Dia pun akan menambahkannya. Sebaliknya, kita yang menyembunyikan nikmat Allah yang sudah melekat dalam diri kita, termasuk orang yang ingkar. Sehingga, siap-siap saja nikmat itu akan dicabut dari diri kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan mereka yang banyak pendapat
merasakan nikmat kekayaan, tetapi masih saja merasa belum cukup, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Harta yang mereka miliki justru menambah beban dalam kehidupan. Contohnya, banyak orang kaya yang sering sakit-sakitan atau keluarganya tidak harmonis. Biarpun kaya, seperti kisah Korun, tapi tidak bahagia. Apa guna kekayaan berlapis-lapis kalau kebahagiaan hidup tak kunjung datang?